Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa, Mas Heri. Apakah siap gerak? Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada teman-teman kalian ada yang tidak masuk sekretarisnya? Masuk semua ya, menginjil. Terima kasih. Sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, kalian masih ingat gak materi sebelum minggu yang lalu? Materi bab yang pertama. Materi apa kemarin? Materi campuran homogen dan campuran heterogen. Ada yang masih ingat campuran homogen itu apa? Ada yang masih ingat campuran homogen itu apa kemarin? Campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat yang satu dengan yang lain, atau fase terdispersi dan fase terdispersinya tidak bisa dibedakan. Itu dinamakan campuran homogen. Sekarang campuran heterogen apa? Minggu yang lalu masih ingat materi sebelumnya? Kalau campuran heterogen bagaimana? Campuran yang masih bisa dibedakan antara zat terlarut sama zat larutnya. Contohnya kemarin apa? Masih ingat? Kalau campuran heterogen, Air dan sirup. kalau air sama sirup termasuk campuran homogen apa heterogen? Campuran homogen. Air dengan sirup, air dengan gula, air dengan garam termasuk contoh dari campuran homogen. Kalau contoh dari campuran heterogen, kemarin apa? Suspensi dan koloid. Contohnya apa? Air sama minyak, air sama pasir. Ada lagi kemarin minggu yang sudah dijelasin sama Binun? Apa? Air sama susu. Itu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Berarti masih ingat ya, Nak ya? Masih. Sudah? Untuk mengetes pemahaman kalian di minggu yang lalu, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan beri soal pretest terlebih dahulu. Ya, soal pretest nanti bisa dikerjakan kurang lebih waktunya hanya 5 menit. Sebentar Ibu kirim lewat Google Class dulu ya, atau grup WA Class. Soal pretest bisa dilihat anak-anak. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Sudah? Bisa? Bisa dilihat di HP kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit. Sudah? Soal pretest bisa dimulai dari sekarang. Untuk soal pretest, tadi ada yang masih dapat nilai 60, ada yang 70, ada yang sudah dapat
nilai 80 dan 90. Untuk yang mendapatkan nilai 90 yaitu Riri Natasha dengan Mas Eri. Berikan aplaus untuk Mas Eri sama Hadir. Kita ya, itu akan melanjutkan materi selanjutnya. Berarti dari sini ada siswa yang sudah paham tentang materi campuran homogen dan campuran heterogen, dan masih ada sebagian siswa yang masih belum paham itu apa campuran. Ya, dari sini Ibu akan mengaitkan sebelumnya. Silakan kalian simak terlebih dahulu di PowerPoint-nya Bu Inul. Ya, di sini tadi Bu Inul sudah bilang campuran ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, dari sini namanya campuran homogen dan campuran heterogen, kita bisa memisahkan mana zat terlarut dan mana zat terlarutnya. Di sini Bu Inul nanti akan menjelaskan yaitu tentang apa? Tentang apa? Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini tentang apa, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui praktek secara langsung, peserta didik dapat membuat granul jahe dengan metode pemisahan campuran atau kristalisasi sesuai dengan prosedur kerja yang disusun. Untuk kedua tujuan, yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek pemisahan campuran atau kristalisasi sesuai dengan hasil proyek yang telah dilakukan oleh anak-anak. Ya. Dari sini, apa sih pemisahan campuran ini? Ada yang tahu? Apa itu pemisahan campuran? Ada yang tahu? Simak dulu video berikut. Ya. Dari video yang kalian amati, di situ ada apa? Dari video yang kalian amati ada bahan apa aja di situ? Ada apa? Ada susu murni. Susu murni mengandung apa? Susu murni mengandung air. Jika dilakukan pemanasan atau perebusan, dia akan mengalami apa? Apa gambarnya itu? Ayo lihat nanti gambarnya ada apa? Proses apa? Ada proses penggumpalan atau yang dinamakan proses kristalisasi. Jadi dari video yang kalian amati, di situ ada alat dan bahan yang digunakan pada saat proses pemurnian air susu yang awalnya dia berupa cair. Kenapa kok bisa berupa jadi padat? Itu kenapa? Tadi katanya temennya ada yang bilang ada proses kristalisasi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Semuanya jawabnya kristalisasi ya? Kenapa kok disebut dengan kristalisasi? Karena dari zat cair dia berbentuk menjadi zat padat, dinamakan kristalisasi. Pada materi hari ini, Bu Inul akan menjelaskan apa sih materi. Bu Inul akan menjelaskan tentang pemisahan campuran secara kristalisasi. Pembabarannya hampir sama dengan video air susu murni yang awalnya susu murni berupa cair. Kenapa kok bisa berubah jadi padat? Setelah dipanaskan dan setelah melakukan filtrasi,
dia akan berbentuk padat. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, Bu Inul akan membentuk kalian kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Bu Inul akan membagikan lembar kerja peserta didik berupa LKPD. Nanti kalian diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya. Rancangan proyek apa yang nanti kalian rencanakan dan yang kalian buat, alat dan bahan apa yang sekiranya nanti kalian butuhkan. Ya, nanti dirundingkan sesuai kelompok kalian masing-masing. Alat dan bahannya apa, prosedur kerjanya apa, langkah kerjanya apa. Dari sini nanti Bu Inul akan mengambil penilaian. Yang pertama yaitu ada penilaian gotong royong, bernalar kritis dan kreatif sesuai kelompok masing-masing, ya. Dan yang ketiga diskusi dalam pembuatan proyek yang kalian susun, ya. Yang terakhir yaitu ada penilaian pengetahuan masing-masing siswa. Siswanya sudah termotivasi atau belum? Sudah tahu apa belum pembelajaran pada pagi hari ini itu tentang apa? Sudah? Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan anak-anak? Tugas proyek ini ada alat dan bahannya, hari apa yang kalian rencanakan itu nanti ditulis dan didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai, bagaimana Bu nanti mempresentasikan rencana proyek yang sudah kalian rancang sebelumnya sesuai dengan kelompoknya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan rencana proyeknya. Untuk pembuatan alat dan bahan bisa kalian browsing lewat HP kalian masing-masing, boleh dari panduan LKS ataupun buku paket juga boleh. Silakan. Saya beri waktu 5 menit. Alat dan bahan apa yang digunakan nanti dipresentasikan. Sudah. Kalau sudah, silakan dari kelompok mana dulu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok 2 dulu, silakan maju untuk mempresentasikan ke depan. Proyek apa yang kira-kira yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Inul tampilkan tadi. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perkenalkan, nama saya Eka Erlangga. Nama saya Riri Natasha. Kami berencana untuk membuat praktikum yang berhubungan dengan proses kristalisasi. Kami mendapat referensi dari YouTube bahwasanya proses kristalisasi dapat digunakan pada saat pembuatan granula jari. Maka dari itu kami berencana menggunakan membuat granula jari dengan proses pemalukan jari dan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat granula jari antara lain. Yang pertama parutan, yang kedua wajan, ketiga sendok, 4 sutil kayu, 5 saringan, 6 pisau, 7 mangkok, 8 gelas plastik. Dengan bahannya yaitu 1 jahe komplit sebanyak 150 gram, 2 jahe biasa 100 gram, 3 gelas sebanyak 150 gram, dan air 125 ml. Untuk prosedur atau alur kerjanya yaitu
Untuk alur kerja dalam pembuatan granula jahe adalah pertama-tama kita harus mengupas terlebih dahulu jahe yang akan kita pakai dan mencucinya dengan air mengalir hingga bersih. Lalu yang kedua, kita akan memasuki proses penghalusan jahe dengan cara pemarutan secara halus dan dicampur kedua jahe tersebut antara jahe grade dan jahe biasa. Ketiga, kita akan memasuki tahap filtrasi dengan cara memeras jahe kedua jahe tersebut menggunakan saringan sederhana. Yang keempat, kita tambahkan larutan jahe dengan gula ke dalam panci tersebut. Lalu yang kelima, kita akan melakukan tahap kristalisasi dengan api kecil saja, lalu mengaduknya hingga benar-benar mengkristal. Saat sudah menjadi mengkristal, kita memasuki tahap filtrasi kembali dengan cara memisahkan bubuk jahe yang kasar dengan yang halus menggunakan saringan sederhana. Lalu yang terakhir, kita untuk waktu dan tempat yang akan kita laksanakan untuk membuat granula jahe, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan tepatnya ada di kelas 10 di kami. Lalu untuk waktu pengumpulan video berdurasi 5 menit nanti kita akan upload pada hari Kamis 25 Januari. Sekian dari kami. Mohon bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian duduk, nanti untuk pembuatan granulanya nanti bagaimana kira-kira? Kita akan melakukan tahap proses Proses pemarutan. pemarutan. Sudah ya? Proses pemarutan dan nanti hasilnya dibuat seperti apa, nanti bisa diundikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sudah harus kami teman-teman proyek. Sudah, silakan ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ingin presentasikan praktik pembuatan granula jahe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatani. Saya Hauda Krisanti. Saya Indri Zaini Zara. Saya Ira Kusuma. Saya Nisa Triwahyuni Ningsih. Tujuan pembelajaran melalui praktek secara langsung, peserta didik dapat membuat granula jahe dengan metode pemisahan campuran atau kristalisasi sesuai dengan prosedur kerja yang disusun melalui diskusi. Peserta didik dapat mengkonsumsikan hasil proyek pemisahan campuran atau kristalisasi sesuai dengan hasil proyek yang telah dilakukan. Adapun alat bahan: 1 alat kompor, wajan, blender, sedet kayu, saringan, mangkok, gelas plastik, sendok, dan pisau. Bahan: jahe biasa 150 gram, jahe green 100 gram, gula 150 gram, air 250 ml. 125 ml. Adapun prosedur kerja: pertama, kupas dan cuci kedua jahe dengan air mengalir sampai bersih, lalu kupas jahe menggunakan pisau. Kedua, setelah itu blender jahe menggunakan blender air jahe. Ketiga, kemudian lakukan proses filtrasi larutan jahe menggunakan saringan sederhana. Keempat, lalu tuang filtrasi jahe yang sudah disaring ke dalam wajan dan nyalakan kompor dengan api kecil. Aduk terus larutan granul hingga mengkristal. Setelah mengkristal, dinginkan terlebih dahulu dengan suhu ruang. Lalu saring kembali granul hingga mendapatkan hasil yang lebih halus. Granul jahe telah siap. Untuk perencanaan tempat, hari, dan tanggal pembuatan proyek. Pembuatan
dilaksanakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 dan di kelas 10 DKP dengan didampingi oleh Bu Iman. Kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan dalam proses di blender, kita bisa simpulkan bahwa dari segi rasa tidak pedas dan warna sedikit coklat dan lebih halus serta volume air yang dihasilkan jauh lebih banyak. Berikutnya kita tayangkan video pembuatan dari kelompok 4. Berikutnya ini adalah alat dan bahan. Langkah pertama, kita akan kupas semua jahe biasa dan jahe dengan air yang mengalir. Langkah berikutnya kita akan masukkan jahe yang sudah dipotong ke dalam blender. Kita tambahkan air 125 ml. Lalu kita blender. Setelah di blender, kita akan masuk ke proses penyaringan. Berikut adalah proses tahap kristalisasi. Dari hasil filtrasi yang larutan ini ditambahkan dengan gula. Ya. Kenapa dengan cara di blender itu volume airnya itu kok semakin banyak? Kenapa? Karena jahenya tadi jauh lebih halus daripada menggunakan cobek atau dihaluskan secara sederhana, sehingga menghasilkan volume atau kadar air lebih banyak. Sudah dari sini bisa dipahami mana? Sudah. Kalau untuk penambahan gulanya itu bagaimana? Tujuannya ditambahkan gula. Tadi saya amati. Itu untuk apa? Untuk mempercepat proses kristalisasi. Untuk mempercepat proses kristalisasi.
Sudah dari sini ada yang bertanyakan lagi ya Mbak? Mengingat waktunya tinggal sedikit lagi ya, bisa diakhiri untuk kelompok 4, berikan aplaus untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari sini ya, Kuyun bisa menarik hasil dari proyek kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa kira-kira yang bisa kita bedakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Apakah ada yang berbeda? Proses penghalusannya yang berbeda. Kalau kelompok 1, proses penghalusannya menggunakan apa? Menggunakan cobek dan mortar dengan cara digeprek. Kalau yang kelompok 2 dengan cara pemarutan sederhana, hanya sekedar diparut saja ya. Terus kelompok 3 dengan cara apa? Dihaluskan dengan mortar dan cobek. Kalau yang kelompok 4 tadi terakhir menggunakan apa prosesnya? Menggunakan penghalus yang dinamakan yaitu blender. Tadi Bu Iren kan sudah apa sih tujuannya tadi apa? Terus gunanya ditambahkan gula itu apa? Dan apa tujuannya ditambahkan air? Sehingga terjadi proses kristalisasi. Tujuannya ditambahkan gula tadi apa? Untuk mempercepat proses kristalisasi. Terus bagaimana? Jika volumenya lebih banyak, apakah proses kristalisasi itu semakin cepat atau semakin lambat? Kalau dari hasil proyek kalian tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya jika volumenya air itu lebih banyak, proses kristalisasi atau pembentukan proses kristalisasinya itu jauh lebih lama. Kalau volumenya hanya sedikit, berarti proses kristalisasi yang terjadi itu akan semakin cepat. Contohnya sesuai dengan kelompok 1 karena waktunya tadi hanya satu jam. Kalau kelompok 2 tadi waktunya 1 jam berapa? 1 jam 40 menit. Kalau kelompok 3 1 jam 20 menit. Kalau kelompok 4 2 jam, hampir lama. Berarti volume juga mempengaruhi proses kristalisasi dan penambahan gula juga mempengaruhi proses kristalisasi. Dari sini sudah paham apa ada yang bisa ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Dari hasil proyek kalian bisa disimpulkan bahwasannya aroma, rasa itu tergantung cara pembuatannya juga mempengaruhi aroma, rasa, dan warnanya juga ya. Teksturnya juga iya, karena proses kalau dilakukan secara alami teksturnya juga mempengaruhi jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan blender. Sudah paham ya? Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan kalian pelajari materi berikutnya yaitu tentang materi koloid untuk pertemuan minggu depan. Sudah ya? Dari sini ada yang ditanyakan anak? Sudah paham semua ya? Sudah. Kalau sudah, silakan buku tulisnya dan semuanya disimpan ke dalam tas dan ketua kelasnya bisa dibimbing doa. Baik, saudara. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
terima kasih untuk hari ini ya. Untuk kalian sebelum pulang nanti hati-hati di jalan ya. Saya ingin hanya mengetes semangat kalian ya. 10 PKB Bisa hebat. bisa hebat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.